Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat Natal meskipun sudah lewat, dan selamat kita memasuki tahun baru, tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mamasa, perkenankan saya Ketua Badan P3 Majelis Sinode GTM untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang apa yang menjadi polemik di medsos sampai pada saat ini. Semoga penjelasan kami ini paling tidak bisa dimengerti oleh masyarakat kita secara luas terkait dengan apa yang sedang terjadi, khususnya mengenai proses penggantian kekasih kita Pak Yakob Solon sebagai pejabat Bupati Mamasa. Kami ingin menyampaikan dari Badan Pekerja Majelis Sinode beberapa pernyataan untuk mengklarifikasi beberapa polemik yang terjadi di medsos supaya menjadi pengetahuan bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kami ingin tegaskan bahwa BPMS GTM sebagai lembaga maupun sebagai personil sama sekali tidak pernah dan tidak punya kapasitas dan wewenang di dalam proses penempatan PJ Kabupaten Mamasa. Ini perlu kami tegaskan bahwa proses ini murni kebijakan pemerintah pusat. Kami tidak ikut campur di dalamnya. Kemudian hal yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa mengenai apa yang selama ini beredar tanda tangan 48 orang yang adalah pendeta-pendeta GTM yang dulu dalam rangka mendukung PJ Bupati Mamasa kekasih kita Bapak Dr. Yakob Solon, itu dilaksanakan secara pribadi-pribadi dan tanpa sepengetahuan apalagi sepersetujuan dengan BPMS GTM. Itu adalah tindakan mereka sendiri yang kami tidak ketahui di BPMS GTM. Bahkan juga setelah dilakukan klarifikasi dan kemudian ada rapat bersama di kantor BPMS GTM, Pak PJ kita waktu itu Pak Yakob Solon, informasi dari teman-teman, beliau hadir, tapi beliau juga sendiri merasa bahwa dia tidak pernah merasa didukung oleh 48 orang pendeta tersebut. Lalu kemudian kami ingin tegaskan juga bahwa sejak pelantikan dan pengutusan Bapak Yakob Solon sebagai PJ Bupati Mamasa, kami ingin menegaskan bahwa BPMS GTM sangat-sangat mendukung beliau sebagai pejabat Bupati Kabupaten Mamasa. Jadi tidak benarlah jikalau ada yang mengatakan bahwa BPMS di sini tidak mendukung Pak Yakob Solon sebagai PJ Bupati Mamasa. Kami sangat mendukung, apalagi beliau waktu itu dilantik di Mamuju dan kemudian beliau diutus di salah satu jemaat di Kota Mamuju. Yang berikut kami ingin juga sampaikan Bapak Ibu bahwa aksi-aksi demonstrasi atau kelompok-kelompok tertentu terkait dengan kinerja PJ Bupati kita Bapak Yakob Solon pada waktu yang lalu, itu juga di luar campur tangan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan BPMS GTM, apalagi juga personil-personil BPMS GTM. Ini kami ingin tegaskan supaya jangan ada kesan bahwa kami turut serta di dalam kegiatan, bukan, karena itu bukan ranahnya gereja, bukan tempatnya gereja, meskipun kami tahu bahwa yang dominan melakukan aksi itu adalah mungkin warga-warga gereja, tetapi tidak boleh diidentikan dengan lembaga gereja. Kami sama sekali tidak ikut campur di dalam aksi-aksi evaluasi atau apapun yang dilakukan oleh massa dalam rangka kinerja kekasih kita PJ Yakob Solon waktu itu. Lalu kemudian yang berikut, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, mengenai penggunaan tanda tangan ke-48 orang pendeta yang dulu mendukung Bapak Yakob Solon kemudian dilakukan untuk menarik kembali dukungan, itu dilakukan oleh hanya satu orang oknum pendeta.
tanpa sepengetahuan oleh pendeta-pendeta yang lain yang ikut bertanda tangan, dan itu telah diakui sendiri oleh yang bersangkutan dan telah dikonfirmasi. Kita sudah rapatkan, kita sudah bicarakan secara kekeluargaan, secara gerejawi di kantor, dan bahkan itu sudah diklarifikasi sampai ke jemaat-jemaat dan klasis-klasis bahwa itu bukan sepengetahuan oleh pendeta-pendeta yang ikut bertanda tangan, tetapi dilakukan sendiri oleh satu oknum pendeta melalui KOP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan itu sudah diklarifikasi dan bahkan memang masih berlangsung secara terproses di kepolisian, tetapi kita berharap bahwa itu akan segera selesai. Dan yang berikut adalah soal evaluasi kinerja hingga penggantian kembali PJ Bupati Mamasa. Sekali lagi kami tegaskan, itu bukan juga wewenang dan kapasitas BPMS GTM atau lembaga gereja. Tetapi siapapun yang dilantik dan menjadi pemimpin daerah Kabupaten Mamasa, maka lembaga GTM pasti akan selalu merasa bermitra dan akan membangun komunikasi dengan pemerintah yang sah, yang diutus untuk menjadi pejabat pemerintah di Kabupaten Mamasa. Yang terakhir sekali, ini penting kami sampaikan Bapak Ibu, tentang tuduhan akun palsu bahwa ada rapat ketua dan beberapa personil BPMS di rumah Bapak Martinus Tiranda tanggal 7 Januari untuk penjemputan PJ Bupati yang baru. Itu adalah fitnah dan tidak benar. Tidak ada urusan kami untuk PJ yang baru, apalagi mau menjemput. Gereja ini punya wibawa, dan karena itu hal yang difitnahkan ini adalah sesuatu yang tidak benar, dan mohon siapapun yang melakukan ini supaya dia bisa menarik fitnahan itu. Harapan kami khususnya semua warga GTM di medsos agar melakukan komunikasi di medsos secara arif bijaksana, secara gerejawi, dan tidak saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Kami berharap bahwa lembaga GTM tetap menjadi lembaga yang berwibawa, dan kami juga berusaha untuk selalu berhati-hati dalam semua sikap dan tindakan yang kami lakukan di BPMS GTM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.